Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Ta'limul Muta'allim dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan limpahan taufik inayah dari Allah kepada kita semua, sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kita akan membahas tentang ada apa dengan hari Rabu di halaman 70. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi iki iku fasal fi bidayati sabqi ing dalem ngawiti ngaji wa qadrihi lan kira-kira ngaji wa tartibihi lan urut-uruti ngaji. Bab ini akan berbicara tentang 3 poin. Poin yang pertama adalah bidayatus sabqi, kapan hari atau waktu yang baik memulai ngaji. Jadi ngaji itu ada hari baiknya. Nah, kapan itu kita akan tahu nanti. Yang kedua, wa qadrihi, kadar atau kira-kira materi yang harus dikaji apa saja. Karena terkadang orang belajar itu juga harus menyesuaikan diri dengan kemampuan siswanya atau santrinya. Kalau kita ngajar di TK, ngajar di PAUD, maka jangan ajarkan materi-materi yang dipelajari di SMK. Tidak nyambung, nah, kayak gitu. Jadi semuanya harus ditakar, ada qadarnya, ada takarannya. Yang ketiga, wa tartibihi, yaitu urut-urutan. Nah, jadi mengaji itu ada urut-urutannya. Ngaji fikih contohnya, tidak bisa sampai ngaji fikih itu langsung kitab induk yang besar, kitab tidak bisa, harus dari awal, dari step by step, 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau misal ngaji fikih dimulai dengan al-mabadi al-fiqhiyah yang ada maknanya Jawa seperti yang sampai pelajari di taklim itu. Kemudian setelah itu atam naik ke kelas selanjutnya. Satu misal ngaji kitab Safinatun Najah. Setelah itu selesai baru ngaji ke Fathul Qorib contohnya. Selesai, itu Fathul Mu'in. Selesai Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Baru setelah itu kitab Itu contoh step by step. Semua ilmu itu pasti seperti itu, step by step. Tidak bisa kita melangkahi langsung ada di step ke-10 tanpa melewati 1-9. Kita lanjutkan ke naono. Sopo ustaduna guru kita Syekhul Islam. Sopo Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu ta'ala iku yukifu ngandek akan sopo Syekhul Islam fi bidayati sabqi ing dalem ngawiti ngaji ala yaumil arbi'i ing atase dina Rebu. Wa kana lan ono sapa Syekhul Islam iku yarwi ngriwayataken sapa Syekhul Islam fi dzalika ing dalem mengkono ngendikaake ana ing dina Rebu
haditsan ing hadis. Poin pertama adalah bidayatus sabki, kapan hari yang tepat untuk kita memulai ngaji. Dikatakan oleh guru dari penulis kitab Ta'limul Muta'allim yang bernama Burhanuddin, beliau senantiasa memulai pengajian itu di hari Rabu. Dan itu kita sudah pernah sampaikan dulu. Saya pernah sampaikan di awal-awal ngaji kitab Ta'limul Muta'allim ini bahwa ada rahasia di balik dipilihnya hari Rabu untuk memulai ngaji. Nah, hari Rabu itu kapan hari Rabu itu? Mungkin pertanyaan apa ada yang tanya seperti itu. Dan mungkin ada yang jawab yang namanya Rabu ya setelah Selasa, Ustadz. dan sebelum hari Kamis. Bukan itu yang saya maksud. Kapan masuknya hari Rabu itu? Nah, kalau ulama dulu itu ngitung hari itu berdasarkan mulainya hari itu berdasarkan bulan Hijriyah. Kalau bulan Hijriyah itu masuk tanggal 1 itu dimulai dari terbenamnya matahari. Contohnya sekarang ini, menurut sampean sekarang ini hari apa? Rabu apa Selasa? Nah, kalau berdasarkan tahun Masehi, sekarang ini masih hari Selasa. Buktinya apa? Kalau sampai lihat di TV, tayangan apa gitu kan, Selasa jam 7, jam 19.00 satu misal. Ya itu saat ini, sekarang satu misal, sekarang hari apa? Hari Selasa jam 19 kurang 30 menit contohnya. Ini terhitungnya hari Selasa. Ini kalau tahun Masehi, Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Tapi kalau Hijriyah hitungannya bukan di situ. Hitungannya dimulai dari ketika matahari itu terbit alias maghrib. Maghrib itu adalah awal waktu. Jadi saat ini. Jadi ini sudah terhitung masuk Rabu. Selasa itu berakhir tadi sebelum maghrib itu akhir dari Selasa. Jadi sekarang ini masuk Rabu. Makanya kemudian kenapa saya tadi minta kepada sampean untuk kita mulai kembali ngaji kitab Ta'limul Muta'allim setelah liburan tahun baru kemarin itu kayak gitu. Nah, kenapa ya ini rahasianya para ulama ternyata banyak memilih untuk memulai ngaji di hari Rabu. Kenapa kok hari Rabu? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa kok mulainya di hari Rabu? Kok tidak di hari yang lain saja? Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, kan banyak itu kan ya. Nah. Dan beliau ini Syekh Burhanuddin beralasan karena beliau berpatokan kepada satu hadis. Maka yarwi fi dzalika haditsan. Karena ada hadis yang menjelaskan tentang fadilah baiknya di bulan Rabu itu, di hari Rabu. Kita lanjutkan. Wa yastadillu lan ngalab dalil sapa syekh bihi kelawan hadis. Wa yaqulu lan ngendika sapa Syekhul Islam. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in, ma ora ono, min syai'in saking suwici-wici, budi akang den kawiti apa suwici-wici, fi yaumil arbi'ai ing dalam dina Rebu, illa waqad tamma angin iku teman-teman sempurna apa syai'. Beliau memilih hari Rabu itu karena berpegangan pada satu hadis. Hadisnya yang berbunyi ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a
illa waqad tamma. Kata Rasulullah, tidak ada suatu perkara yang dimulai di hari Rabu kecuali perkara itu akan disempurnakan. Kalau ia berupa pekerjaan, maka pekerjaan itu akan disempurnakan. Kalau dia bersifat ngaji, belajar, maka ngaji dan belajar itu akan disempurnakan. Kayak gitu. Maka hal-hal yang baik mulailah pada malam Rabu atau hari Rabunya. Wahakadalan iling-ilingi koyok mengkono-mengkono ngendika ana ing dina Rebu kana ana apa sya'an iku yaf'alu agawe sapa Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala wa kana lan ana sapa Abu Hanifah iku yarwi nyeritaaken sapa Abu Hanifah hadzal hadisa ing iki hadis an ustadihi saking gurune Abu Hanifah Asy-Syaikhil Imamil Ajal Kiwamiddin kang dadi pikukuhe agama Ahmad bin Abdir Rasyid rupane Kiai Ahmad bin Abdir Rasyid rahimahullahu ta'ala wa sami'tu lan ngrungu sapa ingsun mimman saking wong athiku kang percaya sapa ingsun bihi kelawan man anna syaikha satuhuni syekh Aba Yusuf Al-Hamadaniya kang bangsa Hamadan rahimahullahu ta'ala iku kana ana sapa Abu Yusuf iku yukifu ngandek sapa Abu Yusuf kulla amalin ing sekabehane amal min a'malil khairi saking pira-pira amal bagus ala yaumil arbi'i ing atase dina Rebu wa hadza lan utawi iki ngandhek ing dina Rebu iku li anna yaumal arbi'i krana satuhune dina Rebu iku yaumun dina
khuliqa kang den dadiaken fihi ing dalem Rebo apa an-nuru nur wa huwa utawi dina Rebo iku yaumun nahsin dina nahas fi hakil kufari ing dalem hake pira-pira wong kafir fayakunu mongko ana apa dina Rebo iku mubarakan dina barakah lil mukminina katuwe pira-pira wong mukmin. Jadi selain dari guru penulis kitab Ta'limul Muta'allim yaitu Syekh Burhanuddin, ternyata para ulama sebelum-sebelumnya juga membuat tradisi atau semacam kegiatan yang istiqomah di mana mereka senantiasa memulai kegiatannya itu di hari Rabu. Contohnya sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Beliau melakukan perbuatan-perbuatan baik biasanya dimulai dari hari Rabu. Itu beliau sandarkan pendapatnya dan beliau riwayatkan hadis ini dari gurunya yaitu Syekh Ahmad bin Abdir Rashid. Jadi apa yang dilakukan oleh para ulama terdahulu itu mereka mempunyai dalil, mempunyai pegangan bahwa yang mereka lakukan itu tidak berdasarkan hawa nafsu atau berdasarkan hanya omongan belaka, tidak ada dalil, enggak. Yang mereka lakukan itu semuanya berdasarkan dalil. Dan juga kata beliau, wasami'tu mimman athiqu bihi, dan juga saya pernah mendengar dari seseorang yang saya percaya bahwa Syekh Abu Yusuf Al-Hamadani, beliau senantiasa memulai segala aktivitas beliau, semua aktivitas yang baik itu beliau mulai dari hari Rabu. Kenapa? Nah ini alasannya. Kenapa kita memulai aktivitas baik di hari Rabu? Yang pertama alasannya, wa hadza li anna yaumal arbi'a yaumun khuliqa fihi nur. Pertama alasannya adalah karena di hari Rabu itu adalah hari diciptakannya nur atau cahaya. Yang namanya cahaya itu pasti baik. Cahaya itu pasti baik. Malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Tidak ada kita temukan malaikat yang seledengan, tidak ada. Malas-malesan tidak ada. Mereka kalau dalam Al-Quran itu adalah hamba-hamba yang senantiasa taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Jadi kalau malaikat ini sama Allah diperintahkan untuk sujud kepada Allah, maka sedari awal penciptaan sampai nanti ketika Allah akan mematikan malaikat ini, dia akan sujud terus. Tidak akan melakukan pekerjaan yang lain sudah. Kalau disuruh tasbih, ya sudah dari awal sampai akhir dia akan tasbih. Nggak akan mengerjakan pekerjaan yang lain. Beda dengan kita. Kalau kita disuruh sholat, mungkin kemudian akan
menyatakan oh nanti sholat kita tunda dulu, mau nonton Andin dulu misal, atau mau nonton apa film atau apa macam-macam lah gitu kan, itu kita, tapi malaikat tidak. Kenapa? Karena unsur yang menciptakan atau unsur yang ada di dalam malaikat itu adalah unsur cahaya. Cahaya itu baik. Kebalikannya dari cahaya adalah kegelapan. Ada an-nur, ada zulumat. An-nur, ada zulumat. Kalau dalam Al-Quran itu Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh zulumati ilan nur. Allah itu adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman, di mana Allah mengeluarkan orang-orang beriman itu dari kegelapan menuju cahaya, minadh zulumat ilan nur. Kebalikannya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Sedangkan orang-orang kafir itu pelindungnya adalah taghut. Taghut ini tugasnya adalah mengeluarkan orang-orang kafir dari cahaya kepada kegelapan. Sudah benar kemudian dibawa ke hal-hal yang salah. Ini alasan pertama kenapa hari Rabu itu baik. Karena di hari itulah Allah ciptakan cahaya. Yang kedua, wa huwa yaumun nahsin fi haqqil kufar. Hari nahas, hari apes bagi orang-orang kafir. Orang-orang musuh Islam itu hari apesnya itu hari Rabu. Maka sebaliknya, fayakunu mubarakan lil mu'minin. Maka sebaliknya hari Rabu itu kemudian bisa menjadi hari yang diberkahi bagi orang-orang mukmin. Itulah alasan kenapa kita memulai perbuatan-perbuatan baik di hari Rabu. Dan itu yang menjadi pegangan para kiai kita. Termasuk Kiai Syarifuddin, pendiri Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin, dan itu saya dapatkan riwayat ini dari guru-guru saya. Beliau berkata bahwa beliau Kiai Syarifuddin ini senantiasa memulai ngajinya biasanya di hari Rabu. Jadi kalau ada libur-libur gitu, biasanya mulainya kapan? Di hari Rabu. Ingin memondokkan putra satu misal di hari Rabu. Begitu. Terima kasih, ini yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya kita akan membaca kitab ini secara offline. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca di dalam hati dulu.